Dunia sepak bola Malaysia sedang diguncang prahara hebat, teman-teman. Skandal naturalisasi pemain yang bikin heboh beberapa waktu lalu kini memasuki babak baru yang sangat serius. Bayangkan, Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau yang kita kenal sebagai FAM sampai harus menunjuk seorang mantan ketua Mahkamah Agung untuk turun tangan. Ini bukan main-main lagi. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita urai benang kusut ini bersama-sama. Ingat kasus 7 pemain keturunan yang tiba-tiba disorot FIFA? Nah, FIFA menjatuhkan sanksi berat karena ada masalah dalam proses dokumentasi mereka. Intinya, ada dugaan bahwa klaim garis keturunan Malaysia dari para pemain ini tidak sekuat yang dilaporkan. Akibatnya, FAM kena denda dan para pemain itu seperti Gabriel Felipe Eraka, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, dan kawan-kawan diskor selama setahun penuh. Pukulan telak bagi Harimau Malaya. Di tengah situasi genting ini, FAM mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka membentuk sebuah komite investigasi independen. Dan siapa yang ditunjuk untuk memimpinnya? Bukan orang sembarangan, melainkan Tun M. Ros Sharif, mantan Ketua Mahkamah Agung Malaysia. Penunjukan ini adalah sinyal kuat bahwa FAM ingin kasus ini diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kenapa harus sosok sekelas mantan Ketua Mahkamah Agung? Wakil Presiden FAM, Dato' S. Sivasundaram, menegaskan bahwa komite ini harus benar-benar independen. Tidak boleh ada satupun orang dari internal FAM yang terlibat dalam investigasi. Tujuannya jelas, untuk memastikan proses penyelidikan berjalan secara adil, transparan, dan super profesional. Tidak ada lagi cerita main mata atau konflik kepentingan. Semua harus terbuka. Tun M. Ros Sharif, yang kini berusia 74 tahun, diberi kepercayaan penuh. Dengan pengalaman dan kredibilitasnya yang luar biasa di dunia hukum, beliau diharapkan bisa memimpin investigasi ini secara komprehensif. Bahkan, beliau diberi keleluasaan untuk memilih sendiri anggota komite yang akan membantunya. Ini menunjukkan keseriusan FAM untuk membersihkan nama baik mereka dan mencari tahu siapa dalang di balik skandal ini. Apa sih tugas utama komite ini? FAM memang tidak merinci secara detail, tapi bisa kita tebak. Mereka akan menelusuri kembali semua dokumen, memeriksa setiap prosedur yang telah dilakukan, dan mungkin akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Siapa yang lalai? Apakah ada unsur kesengajaan? Di mana letak kesalahannya sehingga FIFA sampai turun tangan? Semua pertanyaan ini harus dijawab. Ini adalah momen krusial bagi sepak bola Malaysia. Hasil investigasi dari Komite Pimpinan Tun M. Ros Sharif ini akan menentukan arah masa depan program naturalisasi mereka. Apakah program ini akan dihentikan total, direvisi besar-besar, atau dilanjutkan dengan pengawasan yang jauh lebih ketat? Banyak pihak yang menanti-nanti kesimpulan dari penyelidikan ini. Sementara komite independen ini bekerja, FAM juga tidak tinggal diam. Mereka sedang mengajukan banding atas sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA. Tentu mereka berharap sanksi bisa diperingan, terutama untuk para pemain yang mungkin tidak tahu menahu tentang masalah administrasi ini. Perjuangan di dua front sekaligus, membersihkan internal dan bernegosiasi dengan Badan Sepak Bola Dunia. Kasus ini menjadi pelajaran berharga, tidak hanya untuk Malaysia, tapi juga untuk negara-negara lain, termasuk Indonesia yang juga gencar melakukan program naturalisasi. Prosesnya harus benar-benar bersih, teliti, dan sesuai dengan semua aturan yang ditetapkan FIFA. Jangan sampai niat baik untuk memperkuat tim nasional malah berujung pada skandal memalukan yang merusak citra sepak bola satu negara. Kita akan terus pantau perkembangan kasus ini. Apa yang akan ditemukan oleh Tun M. Ros Sharif dan timnya? Apakah akan ada aktor intelektual yang terungkap? Ini akan menjadi drama yang sangat menarik untuk diikuti. Semoga sepak bola Malaysia bisa segera bangkit dari masalah ini dan kembali fokus untuk berprestasi di lapangan hijau. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Apakah langkah FAM menunjuk mantan Ketua Mahkamah Agung ini sudah tepat? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Mari kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan informasinya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia olahraga. Sampai jumpa di video berikutnya.